Saya tekankan kembali, zikir dan wirid berbeda. Saat kita mengucap Allah, 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 Allah itu wirid. Saat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu wirid. Saat kita mengatakan subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh itu wirid. Jadi ad-din itu sistem kehidupan. Sistem kehidupan, tunduk dan patuh, berserah diri. Patuhnya kemana jelas untuk dikenali karena kalimatnya al, ada isim ta'rif, berarti ada metodenya, ada sistemnya. Kemudian dinya di atasnya ada tasdid, dinan itu menjadi maknanya menjadi masdar kan gitu kan. Nah. Jadi Islam itu ini dibaca sendiri. Ya. Nah, ini ayatnya kan sangat jelas. Jadi syariat apapun, sholat, puasa, zakat, kaji. Tapi intinya yang diwasiatkan para nabi, para rasul kan ini. Saru'alakum minadin mawasobih nuha waladi aukhina ilaika wa mawasoin nabi Ibrahim wa Musa wa Isa. Inilah yang sesungguhnya telah didhawuhkan Allah kepada para utusannya yang difirmankan di Asy-Syura 13 yang kemudian untuk diwasiatkan kepada kehidupan manusia. Itu inti syariat yang diwasiatkan kepada kamu lakum minadin, kamu untuk menjadi bagian orang-orang yang menegakkan kehidupan di dalam sistem taat, patuh, dan tunduk. Kamu itu, kita ini menerima wasiat di dalam menjalani kehidupan ini. Nuh demikian itu yang diwasiatkan Nabi Nuh. Dan juga diwasiatkan kepada kita. Alaika itu zaman awal diwi ini. Wa mawaso Nabi. Itulah yang diwasiatkan pun oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa. Dan semua rasulnya. Sungguh untuk menjalankan, menyatakan, menegakkan akimudin, menjadi penegak-penegak kehidupan beragama, itu membesarkannya, mengagungkannya, memahasucikannya, kan itu dengan berlaku uswah, dengan berlaku teladan. Yang membesarkannya itu dengan berlaku memahasucikan, dengan berbuat baik, wala tatafarroku, dan tidak berpecah belah di dalam kehidupan ini, tidak melihat suku, bangsa, aliran, keyakinan, kepercayaan, agama secara lahir, secara fisik, secara jasad, ya, secara berkehidupan ini. Tidak melihat dan memperhatikan agamamu apa, keyakinanmu apa, sukumu apa, bahasamu apa. Tidak melihat ini. Karena kalimatnya walatan, jangan menjadi orang pemecah belah dan jangan menjadi berpecah belah. Taknya 2 kali, tatafarroku. Maka kamu bisa bersama menjalankan program, bersama menjalankan kebaikan dalam kehidupan tatanan lahir, tatanan syariat. Jangan bangga-bangga karena suku. Jangan merasa semuji karena agamamu paling benar. Walaupun kamu mungkin sadar di dalam kebenaran, tapi jangan merasa sok suci dan semuji menyalahkan yang lain.
Wala tatafaroku itu berat, kaburo tapi itu berat saat orang itu dicengkram oleh egonya, dicengkram oleh kebanggaan suku, dicengkram oleh kebanggaan keturunan, kebanggaan sok ilmuwan. Nah, itu. Maka itu berat bagi mereka yang berjalan di kehidupan ini menjadi orang musyrik. Orang musyrik. Nah, gitu. Artinya apa? Kalau ini berkaitan dengan batin, orientasi hati, yang tahu kita itu iman adalah diri kita. Kita telah makrifat atau belum diri kita, enggak usah pamer kan gitu kan. Aku loh wis makrifat, wi malah modar kan gitu loh. Aku loh wong bener itu malah wong modar. Musyrikin mata tu'uhum ilaih. Bagi mereka yang orientasinya material, dunia, pakaian, itu berat untuk ilahi. Kita di dunia, ning ati di akhirat. Itu habot kan gitu. Nah, itu. Makanya fa'ina tadhabun, ini kan penekanan. Ini kalau kita derivasikan ya kehidupan kamu ini juga gitu. Bukan hanya sekedar akhirat nanti. Kemana sih kamu itu akan pergi? Tujuanmu itu apa? Di dunia ini ngapain sih? Tapi di dalam ayat takwir ini itu langsung dijawab, caranya langsung dijawab. Supaya kamu itu memiliki kemana tujuan hidupmu. Supaya kamu itu mengenali jati dirimu. Supaya kamu mengenali Tuhanmu. Kebalik ya. Supaya kamu itu mengenali Tuhanmu. Supaya kamu mengenali jati dirimu. Supaya kamu mengenali sistem kehidupanmu. Supaya kamu mengenali akhiratmu. Supaya kamu mengenali pasti alamat. Kalau kita mati pulang kembali kepada Tuhan, itu tahu persis. Karena kalimatnya begini, fa'aina tadhabun. Ya kamu harus tahu persis. Nek enggak ya ngereko-ngereko. Nah, itu. Inhuwa, sungguh kenali dia. Dia itu domir. Domir itu sesuatu yang tersimpan, dipingit di dalam hati. Huwa itu sesuatu yang tersimpan, terpingit di dalam hati. Untuk menjadi zikirnya lil alamin. Orang-orang yang memiliki ilmu, sungguh bahwa dia itu zikirnya orang-orang yang punya ilmu. Tapi siapa ini? Dikhususkan khususiyah man seseorang yang berkehendak sadar sebagai fakir, sadar sebagai hamba, dan mereka ini supaya dapat berada di dalam menyatakan yastakim, menyatakan untuk bertempat tinggal di dalam sirotol mustaqim. Wong saat kita menyuwun untuk berada di sirotol mustaqim wae terus enek loh ya. Ihdina ya Allah, terangi kami, hidayahi kami, pancari kami. Huda itu terang, ya huda itu terang, hasil lampu yang nyala, hasil lampu yang terhubung dengan sumber. Jadi huda itu adalah terang, terang yang dimunculkan dari lampu, saya duding lampu, yang lampu ini ada kabelnya terhubung dengan sumber, kan gitu. Harus jelas sumbernya, nggak irum dicoblosi dikai apa stop kontak, nggak nyala, umbel sing metu. Stop kontaknya jelas, kemudian akhirnya lampunya itu sambung, nyala, kemudian adanya terang.
terang ini sebagai hudan yang menjadikan laroi bafihi, nggak ada keraguan sedikit pun bahwa kamu sekarang duduk di dalam sebuah majelis, di depanmu siapa, belakangmu siapa, kiri kananmu siapa, itu jelas. Kan gitu, jelas gitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, yakni jalannya mereka yang an'amta, yang engkau beri nikmat. Sirat itu jalan yang luas, semuanya bisa masuk, yang gitu kan. Jelek, buruk bisa masuk, tapi kita tidak mengambil yang buruk begitu. Artinya sirat itu seperti sebuah laut yang tidak akan merubah najis, tapi tetap suci, mensucikan walaupun dimasuki batang, dimasuki bangkai, tidak merubah laut menjadi najis. Dan kita siratal mustaqim, kita itu memohon dengan hidayah itu sehingga kita jelas iki batang, iki tai, ini kan jelas gitu loh. Nek kalau ada cahaya kan begitu kan, begitu ya, jelas. Bukan jalannya mereka yang maghdub, bukan jalannya yang mereka yang dimurkai, dan bukan jalannya mereka yang dolin, dan bukan jalannya orang yang dolim. Maghdub itu bisa jadi orang yang punya ilmu, ya, bisa jadi orang yang sudah Islam dan telah iman, tapi perilakunya kasar, perilakunya itu pemecah belah, perilakunya itu provokasi, perilakunya tidak bisa menerima perbedaan dirinya yang hebat, kemudian yang lain dijatuhkan dan dilecehkan. Ini mendapatkan murka dari Allah walaupun dia sudah sebagai orang yang berilmu. Itu maghdub, arogan, sombong, sudah punya ilmunya, tapi perilakunya sombong, arogan, suka mengolok, suka menyesatkan. Ini sudah maghdub. Wes gak sarana-rana. Sudah orang yang dimurkai, seandainya benar pun, tapi mendapat murka. Tinggi apa? Ya kan gunane. Nek wadulun kebalikannya. Perilakunya sama, ya semuji, ya kemagung, merasa orang terhormat, merasa keturunan, tapi nggak kenal. Nggak kenal. Orang kenal tempe, dia ngaku sebagai ahli tempe. Dia nggak tahu tentang ilmu dokter, tapi dia bolak-balik ngomong tentang pengobatan. Dia nggak paham dengan pertanian, bolak-balik ngomong tentang pupuk. Bolak-balik dia ngomong orang caranya orang sembuh dari sakit, tapi dia itu tentang herbal nggak tahu sama sekali. Kan gitu. Ilmune ngawurisasi. Itu dolin. Nggak tahu tentang, maaf, nggak tahu tentang Tuhan, ngomong tentang Tuhan. Nggak tahu tentang surga, ngomong tentang surga. Nggak tahu tentang widodari, ngomong tentang widodari. Sepertinya pernah menjadi istrinya widodari. Ngomong surga sepertinya pernah menjadi penduduk surga. Ngomong tentang Tuhan sepertinya pernah berbantalkan pupune Allah. Kan gitu. Itu dolim namanya. Tapi kalau ada orang seperti itu, nek kowe ngelok nih, kowe dadi wong maghdub, jadi wong godop, ora dong karo Gusti Allah kok ngelok nih, kowe dadi wong godop, kowe wis pomone roh, tapi rumangsa roh, terus kemudian ngelok nih orang yang tidak tahu, itu godop. Repot toh? Mula mentengo kan gitu, wis rasanya cat. Gitu.
nek kepeksa nyacat di jero ati wae. Ben iso diredam, nek wis kadung kewetu kan jadi masalah. Kita hanya menyampaikan, bukan karena skeptis, bukan karena kebencian, bukan karena iri dan dengki. Kita hanya menyampaikan. Karena perilaku syariat itu adalah tatanan yang harmonis, terlepas orang itu berada di dalam kebenaran atau tidak. Yang penting dia mau berbuat baik. Ya sudah, kita ajak bersama. Nah. Ini ayat-ayat pengukuh dulu. Bal huwa ayatum bayyinah fi suduril utul ilma. Nyatakan dengan sebenarnya fakta. Huwa, tempatkan di dalam hati sesuatu yang tersimpan di dalam hati mengenai dia, kenali dia. Huwa itu ndomir. Huwa itu bukan kata benda, tapi ndomir, kata ganti nama, menunjuk kepada sang empu nama. Huwa, maaf ya, bal huwa ayat, dia itu untuk ditetapkan di dalam hati, terpingit di dalam hati, makna ndomir, tersimpan di dalam hati, untuk menjadi ayat yang nyata, bayinat, untuk menjadi ayat yang nyata fi suduril ladzi, supaya ditetapkan di dalam hati di semua kehidupannya ini. Itulah inti ilmu saat kamu mengenal huwa. Cari, kan begitu kan? Wa ma yajhadu wa ma yajhadu bi ayatina ilad dolimun. Kan gitu. Jangan menjadi orang-orang yang dolim. Dia dikenali supaya tidak hanya mengenal hanya nama dan sifatnya. Wallah, sehingga dia yang ditetapkan di dalam hati itu, sehingga menjadi gamblang, jelas, terang, terwoco saat mengucap kalimat la ilaha. Tidak ada sesuatu pun dalam kita menjalani kehidupan ini kecuali dia ada di dalam hati. Itulah alimul ghaibi, itulah ilmu keberadaan Tuhan yang al-ghaib. Bagi para pendengar yang mungkin baru, al-ghaib itu isim mufrad, isim tunggal. Quran saat yu'minuna bil ghaib itu isim tunggal, isim mufrad, satu. Al, sesuatu yang dapat dikenali keberadaannya di dalam hati. Ghaib, tapi itu tidak tampak mata, tapi itu satu, diri Tuhan sendiri. Kalau sesuatu yang tidak tampak tapi bukan Tuhan, banyak iblis, setan, jin, rokok, bel kedua beh, apa nih, tuyul, medon, nderwu, itu ghaibun, Di sini alimul ghaibi wa syahadati. Jadi ilmu yang menunjukkan keberadaan dia dengan ilmu yang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, sehingga menjadi orang yang bersaksi, sehingga menjadi jelas huwa adalah Rahman Rahim. Dia Allah, inilah yang menjadikan kita saat telah ada dia, menjadikan seseorang makrifat, menjadikan seseorang mengenali keberadaan kehadiran dia, menjadikan seseorang disebut berzikir. Saya tekankan kembali, zikir dan wirid berbeda. Saat kita mengucap Allah, 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 Allah itu wirid. Saat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu wirid. Saat kita mengatakan subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh, itu wirid. Kan gitu. Saat
Ya Robbi bil Mustafa ya gitu, itu wirid, sholawatan wirid kan begitu. Zikir, sesuatu yang tersimpan di dalam dada disebut zikir. Ada kehadiran dia di dalam hati, kehadiran zat al-ghaibullah kan gitu. Kemudian jalan keluarnya wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhiya ilaihim kan gitu. Pasti ada seseorang nuhi yang menunjukkan sistem inisiasi ilaihim supaya kita tampak di dunia, tapi kita pasti untuk kembali. Fas'alu ala zikr, bertanyalah tentang bagaimana zikir supaya kamu berzikir. Jika kamu tidak mengetahui cara zikir, ada ingatan Tuhan di dalam hati, ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Jika kita tidak mengenali diri kita, diri yang lahir, penciptaan yang lahir, dan tidak mengenali diri yang di dalam jiwa, maka kehidupan kita, bersosial kita, beragama kita, sistem kehidupan kita hanya akan berdebat kusir tanpa ujung pangkal yang tidak jelas dan tidak memiliki dampak apapun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial, kehidupan beragama, kehidupan politik. Ruwet